Ya, selamat siang God Lovers. Bertemu lagi dengan saya, Apose Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Pada episode pertama minggu lalu dengan topik Injil Barnabas, kita sudah banyak membahas baik dari sisi sejarah dan terbukti bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang sama sekali tidak sesuai fakta. Sehingga orang Kristen pun menyebutnya sebagai Injil palsu alias hoax. Dari sejarahnya yang dipaparkan oleh Pak Fadila minggu lalu, kita hakul yakin bahwa tujuan penulisan Injil Barnabas adalah semata untuk mendiskreditkan Alkitab, termasuk mendiskreditkan kekristenan. Dengan kata lain, menjadi alat pembenaran pada keyakinan menurut kepentingan si pembuatnya tentunya. Hari ini kita akan belajar bagaimana Injil ini harus kita respons. Bagaimana para apologeter harus tanpa lelah menjelaskan soal kepalsuan Injil ini. Bahkan bagaimana gereja-gereja di akhir zaman ini harus membentengi diri, terutama generasi barunya. Ya, langsung saja kita tanyakan ke Pak Pendeta Dr. Fadila Mulia yang sudah kembali hadir di studio kami. Selamat siang Pak Fadil. Selamat siang, salam semua Halo. God Lovers yang ada di rumah. Ya, kita akan meneruskan perbincangan kita minggu lalu dan kita berharap bahasan kita pasti makin menarik. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, mari kita awali seperti biasa talk show kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang tak henti-hentinya kami terima. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, biarlah kami berada selalu di bawah kendali Tuhan. Dan terlebih lebih pada siang ini kami akan memulaikan atau melanjutkan perbincangan kami tentang Injil Barnabas. Dan Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati kami, terutama hamba-Mu Pak Fadila Mulia yang akan menjadi narasumber kami. Dan berkati mulut, bibir, dan hati hamba-Mu agar apa yang disampaikannya menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Berikan kami pemahaman yang utuh Tuhan tentang kebenaran di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami awali acara kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Ya, God Lovers, seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna melike video ini dan memberikan komentar. Ya, barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami. Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Dan kami juga ingatkan agar Anda subscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Ya Pak Fadil, kalau minggu lalu kan Pak Fadil jelaskan bahwa ada banyak pihak yang memanfaatkan Injil Barnabas ya untuk mendiskreditkan kekristenan. Mungkin sebelum kita lebih jauh, kalau kita tidak salah kan penulisnya adalah Mustafa D. Arande ya. Dia menulis Injil Barnabas ini. Ini orangnya seorang akademisi apa bukan ya? Oh gini ya, menurut saya Mustafa D. Arande ini bukan seorang akademisi. Menurut hemat saya ya. Yes. Kenapa? Karena yang ditulisnya itu semuanya tidak sesuai dengan sejarah, tidak sesuai dengan arkeologi, tidak sesuai dengan peradaban. Ya, jadi saya meyakini dia bukanlah orang akademisi, gitu ya. Kalau akademisi pasti benar ya Pak ya, pasti fakta-fakta pasti benar. Diteliti dengan baik. Nah, kita contoh gini ya, kita lihat Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Penulisnya beda-beda. Ya, penulisnya beda-beda. Misalkan dulu belum ada zaman pendidikan dan sebagainya. Bisa dikatakan dia bukan akademisi dan sebagainya. Penulisan kitab suci itu harus ada yang namanya ilham dari Tuhan. Namanya firman Tuhan. Nah, Alkitab itu dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, dari kejadian sampai wahyu, itu penulisnya nggak satu orang. Tetapi begitu runut dan begitu apiknya gitu ya, semuanya bagus dan tersusun rapi. Blueprint Tuhan dari
kejatuhan manusia sampai dengan penyelamatan manusia. Itu kalau bukan ilham dari Tuhan, dari Roh Kudus, nggak bakal jadi tuh sempurna Alkitab itu. Nah, jadi nggak ada tumpang tindih tuh. Ya. Nah, Mustafa Da'arande ini selain dia tidak akademis, dia tidak diilhami Tuhan. Begitu Pak Apose. Itu mungkin kunci utamanya ya Pak ya. Tidak diilhami oleh Roh Kudus ya kalau kita kenal di agama kita ya, atau di kepercayaan kita. Kemampuan mencerna orang Kristen itu kan pasti tidak sama ya Pak ya. Betul. Ada yang mudah mencerna, ada yang kurang, bahkan mungkin ada yang ya gampang saja mencerna gitu ya. Nah, menurut Pak Fadil, bagaimana Bapak melihat kemampuan orang Kristen untuk menghadang Injil yang bertebaran dan memiliki dampak bagi orang Kristen? Pertama, saya mau mengatakan bergaulah dengan yang memang kita tahu dia anak Tuhan. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya, untuk masalah keimanan. Masalah sosial, saudara bebas bergaul dengan siapapun. Mau yang tidak seiman dan sebagainya. Masalah sosial itu sudah jelas. Karena di dalam kekristenan kita juga diajarkan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan sama Tuhan harus baik, hubungan sesama manusia juga harus baik. Jadi jangan mengaku kita bertuhan dengan baik kalau hubungan sesama manusia tidak baik, gitu ya. Itu yang pertama, ya. Tetapi kita ini ibarat ikan hias ada di akuarium. Berarti mainnya harus sesama ikan hias. Ikan hias tuh mahal ya, cantik ya. Ya, mainnya, ibadahnya dan bahas masalah rohani. Jangan mainnya ke tempat lain. Ke laut lepas, ke sungai lepas, di pati lele, kita kan nggak tahu tuh. Nah, itu yang pertama, pergaulan. Khususnya yang masih muda. Nah, berikutnya, perkuat iman ya dengan mempelajari Alkitab agar Anda ya menerima ukuran iman melalui firman Tuhan itu sendiri. Ya. Tuhan bersabda dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan atau firman Kristus, begitu ya. Nah, iman tidak bisa tumbuh hanya dengan berdoa, memohon, berpuasa atau berpantang, ya. Satu-satunya cara menumbuhkan iman adalah menjalankan firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 tadi. Nah, ayat-ayat kitab suci mengingatkan kita agar selalu berdoa, saudara. Walaupun berdoa merupakan aspek penting untuk menumbuhkan iman, nah yang harus diingat adalah perkembangan dan pengetahuan atau penguatan iman bersumber dari kebiasaan mendengarkan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus ada yang namanya penerapan, begitu ya. Iman akan semakin kuat jika Anda membaca dan mempelajari firman Tuhan dalam Alkitab secara kontinu. Nggak bisa satu-satu atau sebentar-sebentar, nggak bisa. Maka baiknya kalau misalkan di luar sana ada kelompok-kelompok gerakan baca Alkitab begitu ya, nah ikutin saudara. Itu membuat kita menjadi terus baca firman kan. Nah, bahkan di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat yang ketiga, Tuhan berfirman, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat, sehingga Anda bisa menjalani hidup sesuai janji Tuhan dalam Alkitab. Jadi bukan saja iman saudara tumbuh, tapi Anda merasakan janji-janji Tuhan. Nah berikutnya ya, jadilah orang beriman yang mengalami hidup baru melalui pertobatan. Ya, berbalik arah dari yang kurang baik menjadi baik. Yang baik menjadi semakin baik. Dan selalu setia kepada Yesus Kristus. Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Begitu ya. Dengan demikian Anda akan menerima ukuran iman dan Roh Kudus yang sejati.
Jadi sesuai sabda Tuhan, setiap orang yang bertobat akan menerima kasih karunia sehingga tidak bisa berdalih lagi, sebab Tuhan berfirman di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ketiga, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Begitu Pak Apose. Ya, artinya tips-tips ini kalau bisa diterapkan itu bisa aman ya Pak dari serangan-serangan yang apalagi promosi-promosi tentang Injil yang palsu ini ya Pak ya. Nah itu kan singkat tadi tuh. Betul. Ya, tips dari saya. Kalau lupa catat nanti saudara setelah ini berakhir di rewind lagi tuh atau dimundurin lagi ya. Benar-benar itu ide. Dengerin baik-baik ya kan biar Betul. semakin kuat Ya. gitu ya. Jadi sangat ditentukan oleh pergaulan kita ya Pak ya. Ya. Dan juga selalu mempraktekkan iman itu. Betul. Ini kan kita bicara soal komunitas di lingkungan kekristenan, ada gereja Pak Fadil. Menurut Pak Fadil, seharusnya gereja harus bersikap seperti apa sih Pak Fadil? Sikap gereja harus dengan tegas menolak dan memagari jemaat dari penggoyahan iman, Pak. Ya, dan dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kembali kita diajak melihat untuk apa Injil ditulis. Injil ditulis dalam intensitas iman, ya. Dan iman itu adalah iman akan Yesus Kristus anak Allah. Maka kalau ditanya mengapa Injil Barnabas tidak dimasukkan ke dalam kitab suci, ya jawabannya adalah kitab itu tidak memenuhi kriteria dasar ya dari Injil-Injil yang sudah ada, ya. Kriteria penetapan teks kitab suci pun tidak memenuhi syarat untuk dikatakan Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli, begitu ya. Kesesuaiannya tidak bagus, tidak juga sesuai dengan ajaran rasuli, para rasul, tidak bisa diterima. Maka tubuh gereja juga harus bersatu untuk menolak keras ya Injil Barnabas ini, ya. Namun memang teks itu laku diperbincangkan Pak Apose. Ya, kenapa? Karena ya itu kontroversial dan polemikus laris membahas ini dan menjadikan ini sebagai bahan perdebatan. Dari komoditas ya. Iya, apalagi dengan saling menuding dan menyalahkan yang lain. Salah satu saling menyalahkan yang satu begitu. Laris begitu ya. Jadi ya mereka senang gitu ya. Nah, sikap gereja harus tegas menolak dan memagari jemaat bahwasanya ini atau Injil Barnabas ini di luar dari pengajaran para rasul. Ya, mungkin Bapak kan juga sebagai gembala sidang ya Pak ya. Nah, cara praktis seperti apa sih Pak secara aktualnya yang harus dilakukan oleh gereja? Oke, kita menolak, tapi bagaimana caranya Pak? Oke, yang pertama kita kasih tahu ya apa itu Injil Barnabas, ya. Jangan merasa tabu dengan Injil ini, begitu ya. Karena yang benar ya kita katakan benar, ini salah ya kita katakan salah. Ya, jangan takut juga mereka berpikir bahwasannya ini adalah Injil yang benar karena kita sudah pagari, kita sudah dampingi. Nah, kita hanya mengatakan bahwasannya ini adalah pengajaran yang salah, ini perbandingannya dan ini yang harus diikuti, ini yang tidak. Jadi ada yang di tempat kami ada pengajaran itu, ya, bahwasannya ini loh ada pengajaran tentang kitab suci yang benar itu seperti apa, yang palsu itu seperti apa, gitu. Ada beberapa kelas-kelas. Ya. Tapi yang selama ini saya lakukan ya puji Tuhan ya berjalan dengan baik dan mereka sudah kuat ya. Jadi kalau ada jangankan Injil Barnabas, mau ada tiba-tiba Injil Apose misalkan. Ya kan? Aja, wah, langsung tepis nggak bakalan berpaling dari kitab suci yang sudah kita yakini gitu ya. Artinya peran gereja sangat dituntut untuk membentengi. Apakah pengajaran seperti ini sudah layak boleh masuk kurikulum sekolah minggu atau belum bisa menurut pandangan Pak Fadil? Belum lah ya. Mungkin masuk ke youth
Youth ya, udah Ya, mulai bisa youth ya. yang sudah mulai bisa mencerna, ya kan, sudah juga bisa menentukan ini salah, Ya, ini benar. Kalau sekolah minggu terlalu dini, itu kali ini ya. kasihan nanti dia, ya Ya, nanti pikirannya bukan lagi bermain. bermain gitu ya, nanti dia meneliti Pusing malah sendiri. pusing ya. Jadi kalau untuk sekolah minggu belum. Belum lah ya. Ya, Ya, belum. ya itu masuk akal sih. Dan tadi bicara sempat menyinggung soal bahwa kita bisa membedakan yang benar dan yang salah itu. Nah, Bapak mungkin punya bahan untuk bisa kita pelajari, Pak Fadil. Iya, Pak Pose. Untuk membedakan Injil yang asli, dilihat itu dari kebenaran isi kitab Injil itu sendiri. Ya, dilihat dari kebenaran Injil itu sendiri. Yang kita harus tahu adalah kata Injil itu berarti kabar baik. Ya, isi kitab Injil adalah kabar baik dari Allah bagi manusia. Allah mau menolong manusia agar bisa mendapatkan keselamatan, karena manusia tidak akan mampu selamat atas dirinya sendiri. Yesus adalah jalan Allah bagi keselamatan manusia. Udah, ya, di situ kita fokus, ya. Telah ada banyak ramalan mengenai kedatangan, kematian, dan kebangkitan. Isi kitab Taurat, Zabur, dan Injil selaras menyatakan Yesus Kristus menjadi jalan Allah untuk keselamatan manusia. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, begitu ya. Nah, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dibangkitkan. Ya, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 2 sampai 4. Nah, inilah isi berita Injil yang sejati. Di luar dari itu, saudara ya yakin terhadap saya, itu bukan isi kitab Injil yang sejati. Karena Injil yang sejati adalah kabar baik tentang keselamatan umat manusia. Ada firman-Nya yang nuzul ke dunia menjadi manusia, menebus setiap dosa umat manusia, dan dia adalah perantara antara kita dengan Bapa di surga atau Allah Bapa. Ya, dia menjadi jembatan, menjadi perantara. Maka kalau ditanya saya sudah menemukan jalan Shiratal Mustaqim atau belum, saya sudah menemukan itu. Ya, jembatan yang menghubungkan saya dengan Allah, begitu ya, dengan cara mengikuti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bukan itu saja, yang harus kita pahami adalah tujuan Yesus datang ke dunia. Nah, pokoknya kalau nggak ada ajaran-ajaran ini di dalam kitab yang mengaku itu kitab Injil, jangan percaya, ya. Bukan itu saja. Tujuan Yesus datang ke dunia juga kita harus tahu, ya. Saya kasih tahu ya, Allah itu sangat mengasihi setiap umat manusia. Baik dia Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, animisme, seorang ateis sekalipun, bahkan setiap orang yang tidak lahir dari keluarga Kristen sekalipun. Setiap orang dari agama-agama ini berjalan menuju kebinasaan karena dosa-dosa mereka, saudara. Ya, saudara harus tahu, ya, Tuhan itu mengasihi setiap umat manusia, ya. Karena itu kita hidup, ya, di dunia yang sama, merasakan kasih yang sama, menghirup udara yang sama, merasakan malam yang sama, siang yang sama, bulan, matahari yang sama. Masalah berkat Tuhan sudah menabur, semua mendapatkan. Tapi urusan keselamatan itu beda, Pak Pose. Hanya yang percaya kepada Yesus Kristus maka dia akan selamat, gitu ya. Maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal tuh, ya, sebagaimana dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, Pak Pose. Ya. Nah, satu-satunya alasan Yesus datang ke dunia adalah menyediakan jalan keselamatan untuk menyelamatkan setiap orang dari jurang kebinasaan. Ya, ini pengajaran yang kami lakukan agar mereka tahu Injil yang benar itu seperti apa.
lihat dari sini isinya, lalu kalau nggak ada poin-poin ini, maka itu bukanlah Injil yang benar. Nah, caranya apa? Ya, caranya apa Yesus untuk bisa menjadi keselamatan bagi kita? Caranya ia harus disalib. Ketika disalib, kedua tangannya itu terbuka lebar sebagai wujud bahwa ia bersedia menerima setiap orang ke dalam kerajaannya. Saudara bisa baca dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28, ya. Jadi itulah yang menjadikan dasar isi kitab Injil, karena Injil itu kabar baik. Nggak ada paus, Pak. Ya, to be continue, nggak ada. Jadi kalau misalkan Injil Barnabas di situ menceritakan Yesus Kristus bukan Mesias, ini masih kontinu nih. Kita masih menunggu Mesias sampai sekarang. Betul. Ya, masih kontinu. Dan disambung dengan Mesias lain. Ya, Mesias lain begitu ya. Lah, ini masih terputus. Sedangkan di dalam Injil yang benar adalah ya, blueprint Tuhan sudah sempurna. Itu sudah final. Sudah final. Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan setiap umat manusia. Nah, makanya saya imannya sekarang percaya, Pak. Kalau dulu saya imannya bersaksi. Kalau sekarang saya percaya. Kalau bersaksi, saya berpikir kesaksian saya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena bersaksi itu harus melihat, meraba, mendengar, menyaksikan. Ya, saya bersaksi begini. Saya nggak menyaksikan tuh, Pak. Belum melihat. Iya. Nah, sekarang saya imannya percaya. Percaya ada Tuhan yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Ya. Percaya ada Tuhan yang nuzul menjadi manusia itu mati untuk menebus setiap dosa umat manusia. Dan dia bangkit, lalu naik ke sorga dan akan datang untuk kedua kali. Finish buat saya. Itu iman saya sekarang. Dan ketika pengajaran ini sudah dilakukan di setiap gereja dan binaan-binaan jemaat-jemaat kita semua, maka otomatis aman. Doktrin tidak lagi menjadi sebuah tolak ukur di mana orang bisa berantem karena doktrin, ya, karena paham dan sebagainya. Selama masih ada 5 itu aman, Pak. Mau liturginya seperti apa, ya, mau bagaimana gerejanya, ya, mau apa sinodenya, denominasinya, aman karena kita sama-sama mengimani 5 ini tadi. Ada satu aja yang fatal yang enggak ada, maka itu sudah bidat atau sesat. Maka tidak akan diimani oleh orang-orang yang kita sudah berikan pengajaran itu. Ya kan, banyak yang mengatakan ya di tempat lain Yesus bukan anak Allah, Pak. Banyak, Pak. Yesus lebih rendah daripada Allah. Dia hanya utusan. Wah, kan? Itu sudah keluar dari bidat. Bahkan ada di luar kekristenan yang mengatakan Yesus tidak mati. Gitu ya. Sedangkan kita percaya Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Ya. Nah, pokoknya kita percaya 5 tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau saudara lupa dengan apa yang saya sebutkan, sekali lagi geser lagi, rewind lagi, bisa dengar baik-baik. Udah, itu aja, Pak. Ya, mantap. Dan selain gereja, menurut Pak Fadil, apa yang harus dipersiapkan juga oleh para apologeter, ya, apologet di luar sana, supaya bisa menjadi alat untuk membentengin jemaat-jemaat atau orang Kristen? Jujur saja, saya tipe orang tipe yang bukan suka berdebat gitu ya. Saya hanya tipe yang memaparkan ini loh penemuan saya, ini loh analisa saya, ini loh pencarian saya gitu ya. Nah, para apologet di luar sana boleh saja memberitakan, mengcounter dan lain sebagainya. Tapi saya berharap ya dengan cara yang santun, dengan cara yang epic lah ya, yang apik gitu ya. Jangan sampai juga ada pertentangan akhirnya menimbulkan sebuah gesekan yang besar. Kita ini semua saudara. Ya, kita semua ini ada di dalam satu bangsa yang sama begitu ya. Kita sama-sama diakui agamanya ya oleh pemerintah begitu ya. Jadi kalau mau mengcounter harus sesuai dengan data dan harus juga dengan rasa sopan dan santun yang baik begitu ya. Dan bagaimana caranya para apologet mengcounter masalah Injil Barnabas ini? Ya tunjukkan aja bukti-buktinya. Dunia sudah terbuka
ya, bukti-buktinya, terus juga dasar-dasarnya dan sebagainya. Lalu pernah ada pertanyaan begini Pak Apus. Ya. Sudah ditunjukkan nih Injil Barnabas adalah Injil yang palsu. Data-datanya sudah dibukakan dan sebagainya. Tapi ada yang tetap maksa mengatakan Alkitab tetap palsu. Ada tuh. Nah, untuk menyudahi pertanyaan itu dan perdebatan itu, maka saya cuma bilang begini, ya udah kalau menurut Anda ini yang palsu, saya mau lihat yang aslinya mana. Tunjukkan yang benar yang mana. Tolong tunjukkan yang aslinya mana. Nah kan kalau kata saudara ini yang palsu, jadi tunjukkan yang aslinya mana. Saya mau tahu. Nah sampai sekarang tuh dia nggak tahu tuh mana yang aslinya, nggak dibawa tuh ke saya tuh, ya. Karena saya mau lihat sebegitu kekehnya dia bilang ini palsu, tapi nggak bisa nunjukin yang asli. Nah saya tidak mencari kesalahan orang lain, tidak. Tapi kalau kita sudah tunjukkan faktanya, ya sudah. Kalau orang nggak mau terima, ya sudah. Terserah. Makanya saya ngomong begitu. Ya udah deh, tunjukin yang aslinya. Ya. Gitu. Jadi saya juga menyampaikan kepada teman-teman untuk kita tukar pikiran. Bahasanya lebih enak tukar pikiran, bukan berdebat. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, pergilah jadikan semua bangsa muridmu, bukan berdebat. Perdebatan itu cuma satu. Ya, cuma satu. Apa itu? Mempermalukan lawan. Pokoknya harus menang. Pokoknya kalau lawan udah malu, kita bahagia. Ya. Jadi seperti kita meninggikan diri sendiri. Iya. Ya, seperti meninggikan diri sendiri. Jadi kita semacam orang yang sombong. Ya, God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan juga untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talk show ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan kris yang tersedia. Jangan lupa bubuhkan angka 04 di belakang nominal donasi saudara. Bukti transfer mohon dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lovers semua. Terima kasih. Nah, Pak Fadil, tadi kita sudah banyak bercerita bagaimana kita merespon Injil yang palsu ini, dan kemudian Bapak juga membeberkan apa saja yang bisa kita pegang sebagai bukti bahwa sesuatu itu Injil yang benar atau Injil yang salah. Mungkin mengakhiri episode ini Bapak bisa memberikan semacam konklusi atau summary dari apa yang sudah kita perbincangkan tentang Injil yang palsu ini. Apa pesan-pesan buat God Lovers? Nah, saudaraku terkasih, ya, untuk menyudahi episode ini, ya, poinnya adalah dengan tidak adanya bukti keotentikan Injil Barnabas ini, sesungguhnya Injil ini tidak layak untuk dijadikan dasar acuan atau sebuah ajaran gitu ya. Nah, Injil Barnabas juga bukan teks yang berasal dari abad pertama Masehi seperti yang seharusnya ada begitu ya. Jika sungguh ditulis oleh Rasul Barnabas, sumber otentiknya yang berasal dari abad pertama yang merekam kehidupan Yesus adalah kitab-kitab Perjanjian Baru, betul nggak Pak? Iya. Ya, yang semuanya ternyata di dalam Injil Barnabas ini bertentangan dengan ajaran yang sebelumnya, begitu ya. Nah, sebagai umat Kristiani, selayaknya kita berpegang pada kitab suci yang menerima kuasa Tuhan secara iman yang sejati dari Kristus untuk mengikat dan melepaskan. Ya, dalam hal ini untuk menentukan kitab-kitab mana yang otentik dan isinya yang mengikat bagi orang beriman, ya, dan mana yang tidak terikat. Sejak abad pertama, Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar tidak mengikuti Injil-Injil yang lain daripada yang telah mereka terima dari para rasul. Saudara bisa lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4 dan Galatia pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6. Injil yang lain ini adalah Injil Gnostik dan Docetisme yang berkembang menjadi Injil Barnabas di abad yang ke-16 lalu, begitu ya. Kita harus mengingat bahwa kitab suci diberikan kepada gereja dan gerejalah yang berhak menentukan kanonnya dan interpretasi kitab-kitab tersebut secara otentik. Ini semakin menunjukkan betapa kitab suci tidak dapat dilepaskan dari tradisi suci para rasul yang menjamin bahwa sabda Tuhan diterima dan dilestarikan dengan murni dari awal mula sampai sekarang. Mungkin itu saja Pak Pose. Baik, terima kasih Pak Fadil atas pesan-pesan dan pengajarannya selama 2 episode dengan topik kita Injil Barnabas.
Pak Fadil, kami dari Diaspora TV mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Fadil dan memberikan pengajaran yang baik bagi cat lover semua. Sampai ketemu lagi Pak Fadil. Shalom. Salam. Ya, cat lovers, terima kasih atas kesetiaan Anda semua. Saya Apose Apolonius Lase bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri sampai bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan kaulah harapanku, Tuhan kaulah penolongku, takkan pernah kau biarkan aman selalu.